kita tahu di bintang itu adalah benda langit gitu yang dia bisa memancarkan sinar sendiri, dia bisa menghasilkan cahaya. Dan ya itu bintang ada yang kecil, ada yang besar gitu. Makanya kita lagi kecil ada lagu bintang kecil kan. Tapi secara keseluruhan semuanya itu memancarkan cahaya. Jadi judul hari ini tuh bicara bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya harusnya juga punya cahaya seperti itu karena ya kita adalah terangnya Tuhan gitu. Jadi pastiin terang kita bercahaya. Oke. Untuk masuk ke tema Shine Like Stars, saya coba cari-cari apa ya sebenarnya relevansinya gitu. Maksudnya kan kita nggak mungkin bercahaya sepanjang hari gitu. Maksudnya kalau cewek-cewek kan terbiasa glowing gitu ya. Tapi kalau cowok-cowok kan nggak make up, nggak apa-apa. Gimana caranya glowing? Ternyata secara keyword yang paling relevan adalah kata excellent gitu. Bukan excellent kayak yang di pojok kanan. Ini buat sarapan. Tapi excellent itu kalau dalam kamus bahasa Inggris di Oxford Dictionary itu adalah suatu kata yang artinya extremely good, outstanding. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat similar word-nya atau sinonimnya itu sesuatu yang sangat baik, superb atau luar biasa gitu. Outstanding, lebih dari normal, lebih dari biasa gitu. Magnificent, megah atau luar biasa bagus. Jadi ada kata excellent yang artinya seperti itu. Jadi ketika si bintang ini di outer space yang begitu gelapnya, kenapa kita bisa lihat eksistensinya mereka sebagai bintang? Ya karena mereka bersinar. Gitu. Nah, kalau di kehidupan kita sebagai orang percaya, kata-kata Shine Like Stars ini saya sederhanakan menjadi bahasa yang lebih mudah untuk bisa kita pakai sehari-hari gitu. Being excellent. Gitu. Karena excellent ini juga punya makna yang sama. Ketika seseorang excellent, dia pasti akan di atas rata-rata dan juga bisa bersinar. Oke. Nah, ini opening verse-nya. Kita mau belajar dari Daniel. Teman-teman pasti udah tahu nih, udah hafal banget waktu di sekolah minggu ya kan. Cerita soal Daniel, kehidupannya kayak apa. Nah, kita bakal baca satu session dari kehidupannya Daniel di Daniel 5 ayat 8 sampai 12. Saya boleh minta bantu satu orang bacain? Siapa aja nih boleh? Ada? Atau saya tunjuk nih? Minta tolong Steffi deh. Boleh tolong bacain nggak dari atas? Kita tolong ya. Oke, boleh kok. Ini ayatnya panjang, jadi pelan-pelan aja. Jangan lupa tarik nafas. Monggo. Oke. Daniel 5 ayat 8 sampai 12. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangat cemas hati raja Belsazar dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsazar oleh Raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Oke, thank you Steffi. Jadi ya kayak yang kita dengar tadi, Daniel ini suatu saat diomongin gitu ya. Diomongin nih kalau bahasa sekarang ya diomongin sama netizen nih gitu ya. Lagi diomongin bahwa tapi bukan hal yang buruk gitu, tapi orang-orang pada ngomongin karena sesuatu hal yang baik. Jadi pada saat itu raja lagi galau gitu ya.
raja lagi insecure apapun itu. Jadi raja lagi insecure tentang sesuatu, dan sampai raja kan kita tahu dia punya power, dia punya authority, dia punya segalanya gitu ya. Tapi bisa sampai kerasa cemas dan pucat bahkan. Artinya it's a very big deal gitu kan. Ini suatu hal yang luar biasa sulit gitu atau rumit buat dia. Nah, ketika complicated seperti itu, dia pasti manggil penasihat-penasihat raja yang ada di istana gitu ya. Ayo dong lu kerja nih, kasih tahu ke gua artinya apa gitu. Nah, nggak ada yang bisa gitu, nggak ada yang bisa untuk menjawab kegalauannya si raja. Sampai satu ketika ada yang bilang, oh saya inget bos gitu kan, ada tuh dulu tuh zaman bapaknya raja dulu ada orang yang luar biasa punya hikmat, dan dia punya hikmat seperti hikmat para dewa. Keren ya. Ini dewanya bukan Ahmad Dhani by the way, maksudnya tuh dewa-dewa pada saat itu gitu yang mereka sembah gitu. Dan dia diangkat sama ayahnya raja gitu oleh Raja Nebukadnezar waktu itu menjadi kepala orang-orang berilmu. Mungkin kalau zaman sekarang setara Menristek kayaknya ya, Menristek lah ya. Nah, dia jadi kepala orang-orang berilmu. Bahkan zaman itu saya juga baru tahu nih bahwa ada sekelompok orang ahli-ahli nujum, para kasdim gitu yang memang ada di lingkungan kerajaan gitu. Nah, Daniel jadi kepalanya mereka. Berarti kan yang paling hebat kan. Dan di sini memang dimention, saya marking di sini karena pada orang itu, maksudnya Daniel, terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi. Jadi sesuatu yang bikin orang ingat tentang Daniel itu karena dia punya roh yang luar biasa, dia punya pengetahuan, dan dia punya akal budi. Sehingga katanya dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan. Gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika Daniel, ini maksudnya gini, Daniel nggak capek untuk nge-bragging, ngepromosiin dirinya sendiri bahwa gue paling pintar loh, gue yang paling berilmu loh, guys, gue yang paling hebat loh gitu. Tapi justru orang-orang ini, pengakuan ini muncul dari orang-orang di sekitar dia yang bilang bahwa orang itu ada roh yang luar biasa gitu, dan ada pengetahuan dan ada akal budi. Sehingga poinnya adalah ketika Daniel hidup di atas rata-rata orang pada zaman itu, dia menjadi sangat sulit untuk dilupain gitu. Artinya ya orang pasti akan ingat tentang dia, orang pasti tahu tentang Daniel, dan Daniel jadi orang yang bisa diandalin gitu. Nah, Daniel ini adalah salah satu contoh yang spesifik banget kita bisa sebut sebagai orang yang excellent pada zaman itu. Terus kita coba telah lagi excellence itu apa sih jadinya gitu ya. Tadi kan kita bicara bahwa excellence itu excel itu melebihi, melampaui gitu, di atas rata-rata gitu. Dan saya dapat definisi bahwa seseorang ketika memiliki excellence itu artinya seseorang itu punya semangat untuk terus melakukan yang terbaik dengan apa yang ada di tangannya dia. Terus melakukan apa yang terbaik dengan apa yang dia punya. Jadi ketika dia punya talenta 10, dia lakukan sebaik mungkin, keluar 10-10-nya. Ketika dia punya talenta 50 mungkin, dia bisa lakukan yang terbaik dengan 50-nya itu dan keluar semua potensinya. Artinya semua talenta dan potensi yang dia punya itu bisa dia kelola dengan baik, dan itu bisa dia keluarkan untuk jadi berkat buat orang lain, bisa ngebantu orang, bisa membuat orang hidupnya jauh lebih baik gitu. Nah, that's why excellence ini sebenarnya sebuah journey gitu. Kenapa? Karena excellence itu bukan bicara satu pencapaian. Halo. Oke, saya lanjutin lagi. Jadi excellence itu sebuah journey ketika seseorang mencapai sebuah excellence, gitu ya, sesuatu hal yang excel, dia pasti nggak akan stop di situ. Karena apa yang excel saat itu, someday akan menjadi biasa lagi, ya dong. Ketika seseorang di atas rata-rata nih, misalnya gini deh, saya pakai angka deh biar gampang, di kelas gitu kan, rata-rata nilainya 7 gitu. Ketika seseorang nilainya 9, otomatis dia jadi di atas rata-rata dong. Nah, tapi suatu saat teman-temannya juga belajar, look up ke dia, mereka semua upgrading, semuanya belajar dengan serius, sampai rata-rata kelas itu tuh 9 gitu. Semua orang juga 9. Nah, gimana caranya dia tetap excellence? Dia harus lebih di atas rata-rata lagi. Dia malah harus jadi 10 gitu. Karena itu spirit yang dimiliki sama orang yang excellence. Jadi dia akan terus melakukan yang terbaik dengan apa yang dia punya,
untuk menjadi di atas rata-rata kayak Daniel tadi. Sampai dia disebut orang yang punya roh luar biasa, punya kemampuan dan punya pengetahuan. Nah, jadi saya simpulin bahwa excellence itu bukan bicara satu pencapaian sesaat, tetapi sebuah perjalanan, gitu ya, atau sebuah journey yang harus dimiliki terus spiritnya, karena apa yang excellence sekarang belum tentu akan menjadi excellence besok. Oke, biar relate ke teman-teman, saya sederhanakan kalau yang masih kuliah, excellence itu artinya kalian bisa dapatkan nilai yang terbaik gitu dari dosen kalian dan di atas rata-rata, itu excellent. Kalian bisa lakukan tugas yang dikasih lebih dari apa yang diminta dosen, itu excellent. Kalian bisa ujian kemudian dapat nilai yang lebih dari teman-teman kalian, that's excellent. Buat yang bekerja, nah ini agak tricky nih gitu ya. Kalau yang udah mulai bekerja agak bias nih bicara soal excellence karena portionnya biasanya beda-beda, tolak ukurnya beda-beda, parameter KPI masing-masing orang juga beda. Tapi intinya ketika kita dapat satu responsibility dan kita dituntut untuk bisa menghasilkan sesuatu, ketika seseorang excellence itu dia nggak akan bikin asal-asalan gitu. Ketika orang excellent itu dia nggak akan bikin biasa aja atau standar-standar aja gitu. Orang excellent itu apa ya yang bisa lebih baik bisa gue bikin ya? Gimana ya caranya biar ini bisa jadi lebih baik? Itu yang dipikirin sama orang yang excellent. Oke, nah spirit of excellence ini ya saya berharap, saya juga sih, ada di kita semua gitu. Karena inilah pembeda kita anak-anak Tuhan dengan orang-orang dunia gitu. Harusnya kita punya hikmat yang begitu luar biasanya karena kita punya Tuhan dan kita punya Roh Kudus gitu yang ngebantuin kita terus. Oke. Nah, apa sih cirinya? Gampangnya gini, orang yang nggak excellent itu selalu look outside. Dia tuh nyarinya keluar aja. Orang tuh gimana ya? Kok dia begitu ya? Kok dia ngelakuin ini sih? Ah, lebay nih. Oh, orang ini kok gini-gini ngelakuin ini itu kok lebay sih? Ah, ini ambisius nih pasti orang nih. Dia akan ngelihat keluar terus. Tapi orang yang excellent justru dia bakal look inside. Dia akan jauh lebih banyak untuk ngelihat ke dalam. Apalagi yang bisa gue gali ya, apalagi yang gue bisa, apalagi yang bisa gue kasih gitu. Nah, orang yang excellence itu fokus untuk look inside instead of look outside. Efeknya atau outputnya, ya dia bisa bring out semua potensial yang dia punya. Teman-teman pasti udah ngerti lah soal talenta gitu ya, soal karunia yang udah Tuhan kasih buat kita, setiap orang tuh punya gitu. Ada yang satu mungkin, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 10, nggak tahu gitu. Tapi setiap orang dikasih talenta, kalau menurut saya pribadi ya, setiap orang pasti dikasih talenta yang cukup untuk menjalankan panggilan dia dalam kehidupannya. Mungkin nggak sebanyak yang lain, tapi talenta itu nggak pernah kurang untuk bisa ngejalanin visinya dia. Gitu. Nah, that's why yang harus dilakukan adalah look inside, bring out potensial yang kalian punya. Apakah itu kepintaran kalian mungkin, karunia bermusik gitu ya, terus bernyanyi, atau apapun itu gitu. Bahkan untuk bisa bring out happiness ke orang-orang. Pernah kan lihat orang-orang yang cheerful gitu. Pokoknya tiap dia datang ramai aja. Tiap dia datang kayaknya vibe-nya enak gitu. Itu sebetulnya suatu gift gitu, satu talenta juga yang bisa aja dia pendem buat dia sendiri, tapi it's gonna be better kalau dia bisa bring out semua potensial itu. Nah, itu adalah cara-cara untuk menjadi excellent. Berikutnya, gimana sih biar kita bisa punya spirit of excellence terus gitu. Kan tadi kita sempat bahas bahwa excellent itu bukan sebuah pencapaian aja, tapi sebuah journey, sehingga spiritnya harus tetap dijaga. Karena apa yang excellent hari ini belum tentu excellent besok. Jadi ketika kita bahas excellence, artinya adalah become a better version of ourselves, an upgraded version gitu. Teman-teman kan pasti punya smartphone ya. Ada yang mungkin iPhone, ada yang Samsung, ada yang apa sekarang yang rame, Oppo misalnya, atau apalah gitu. Merek apapun pasti ada upgrade software kan, ada update software. Update itu apa? Ya bikin si version itu up to date, bikin version itu adaptif dengan kebutuhan saat ini gitu. Mungkin dia ketika dibikin, let's say manufacturingnya mungkin 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, dia sudah diinjek dengan sesuatu yang luar biasa pada tahun itu gitu.
Tapi ketika dia berjalan 2 tahun, 3 tahun kemudian kita pakai, dia butuh sesuatu booster untuk bisa nge-upgrade atau mengupdate dirinya kan. Makanya kalau yang teman-teman iPhone nih, iOS pasti ada warning, please upgrade your iOS misalnya, please update your system dan lain-lain. Dan kita lakuin kan, kenapa? Biar nggak lemot. Nah sama gitu, kita juga nggak bisa stuck gini-gini aja. Kalau kita nggak pernah nge-update, kalau kita nggak pernah nge-upgrade, what happen ya adalah kita lemot gitu. Jadi lemot maksudnya gini, kita nggak adaptif, kita nggak responsif dengan apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Teman-teman kita udah ngapain, kita masih gini-gini aja. Teman-teman kita udah lakukan sesuatu yang besar gitu, kita masih ngelakuin hal yang sama terus gitu. Nah itu artinya pentingnya untuk mengupgrade diri kita. Jadi setiap orang punya panggilannya, setiap orang udah Tuhan kasih talenta yang cukup untuk bisa menjalankan panggilan itu, dan bonusnya adalah setiap orang juga dikasih connection sama Tuhan untuk bisa nge-upgrade dirinya terus. Gitu. Nah, teman-teman tahu, ini sebelum masuk ke ayat ya, sedikit lagi, saya biar mastiin bahwa ini firm gitu, masuk gitu, karena ini juga waktu saya dengar benar-benar nguatin saya dan gampang untuk dicerna gitu. Ketika kita mau nge-upgrade sesuatu, let's say komputer, let's say handphone lah, what we have to do adalah yang pertama kita harus connect dulu sama source-nya, betul nggak? Source-nya misalkan kalau iPhone ya berarti ke Apple gitu ya, mungkin kalau misalkan Samsung mungkin harus ke App Store atau apapun lah gitu. Connect dulu, kemudian what we have to do adalah download. Download artinya kita menerima atau mengambil sesuatu yang menjadi pelengkap kita untuk menjadi better version, upgrade. Tapi teman-teman juga pasti ngerti bahwa setiap hal yang kalian download itu nggak pernah ada gunanya sampai kalian install, benar? Kalau kita download sebanyak mungkin visi, kita download sebanyak mungkin hikmat dari gereja, dari persekutuan kita, dari apapun gitu, dari YouTube mungkin, kita bisa download itu sebanyak-banyaknya, tapi kalau sampai kita nge-install itu nggak pernah ngubah apa-apa gitu. Kalau itu nggak diinstal ke kehidupan kita, artinya apa? Benar-benar jadi rema terus kita lakuin gitu. Dan itu harus ngubah mindset kita. Disitulah baru ada perubahan hidup, disitulah baru ada upgrading, disitulah baru kita bisa jadi update, become a better version of ourselves. Nah, di 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27 bilang gini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ini bahasanya kalau saya bilang kayak atlet gitu loh. Jadi atlet itu nggak pernah nih berlari tanpa tujuan, tuh nggak mungkin. Kalau atlet petinju nggak mungkin sembarangan memukul, tuh nggak mungkin. Setiap yang dia lakukan semuanya di set up supaya bisa ngeluarin the best versionnya dia. Latihan-latihan yang dilewatin gitu kan, training-training yang harus mereka kerjain, bahkan yang ada yang saya dengar nih kemarin waktu Olympic Games ya gitu kan, badminton kita kan menang tuh, juara emas gitu. Mereka itu dilatih nggak kayak orang normal. Kalau kita kan latihan cuma nepak-nepak doang ya kalau main badminton. Tapi kalau mereka tuh bahkan kadang harus bangun pagi-pagi, subuh-subuh hanya untuk lari. Mungkin kalau kita mikir-mikir ngapain lari gitu ya, kan harusnya latihan badminton gitu. Tapi tetap harus mereka lakuin. Kenapa? Karena itu mereka butuhin buat stamina-nya mereka gitu. Mereka bahkan mungkin harus ngelakuin gerakan yang mereka udah bosan lakuin ribuan kali dari SD gitu. Tapi gerakan itu membuat dia punya muscle memory gitu, sehingga dia bisa perform jauh lebih bagus ketika di lapangan. Nah, atlet itu benar-benar contoh luar biasa untuk nunjukin self-discipline gitu. Karena ketika kita mau upgrade diri kita, butuh disiplin. By the way, ini saya juga ngomong ke diri saya sendiri ya, karena emang susah, emang mager gitu kan. Kalau bisa mah rebahan aja deh gitu, tapi banyak duit kan pengennya gitu. Tapi kan nggak bisa. Jadi kita harus punya disiplin gitu. Nah, make sure teman-teman apapun yang kalian kerjain, talenta apapun yang kalian punya, terus di-upgrade supaya kalian tetap excellent.
Nah, pertanyaan terakhir, terus kalau kita excellent emang kenapa gitu? Kenapa kita harus excellent sih? Ya ini yang jadi judul kita hari ini gitu. Karena ada satu panggilan Tuhan yang luar biasa buat kita semua gitu. Saya boleh minta semuanya open mic terus kita baca sama-sama? Boleh ya? Ya. Teman-teman di unmute dulu. Terus saya bacain sekali, nanti teman-teman bacain bareng-bareng. Oke, saya bacain ya. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Oke, 1, 2, 3. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, sehingga kamu percaya percaya di antara mereka seperti seperti bintang-bintang bintang-bintang di dunia. Oke, thank you. Walaupun agak beribet, saya tegesin lagi nih. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah ini guys, output kita menjadi excellence itu bukan buat diri kita sendiri gitu, bukan buat kesombongan kita, tapi buat ini, supaya kita bisa shine like stars tadi, supaya kita jadi generasi bintang gitu, yang bintang kan posisinya di atas gitu, above average gitu, di atas rata-rata, dan semua orang bisa look up ke dia, bahkan bisa ngikutin bintang gitu untuk jadi petunjuk. Itu sebetulnya destiny kita sebagai anak-anak Tuhan gitu. Kita tuh harusnya di look up sama orang-orang sekitar kita, dan mereka bisa mengikuti kita sebagai petunjuk atau sebagai leader. Kenapa? Karena mereka bisa ngelihat value of excellence ini gitu. Dan jangan khawatir, it's a journey. Jadi excellent itu selalu start by taking one small step forward. Jadi jangan bete, jangan galau, jangan sedih kalau tiba-tiba, aduh, kayaknya gue belum ngapa-ngapain deh, jauh deh. It's okay. Make sure gini, tiap hari kalian punya komitmen untuk apa yang bisa gue lakuin untuk nge-upgrade diri gue hari ini ya. Gitu. It could be anything. Baca satu halaman buku mungkin yang kalian udah nggak pernah baca tuh. Kan pasti juga ada nih teman-teman di sini yang hobinya beli buku, bukan baca buku ya, beli buku banyak-banyak tapi nggak pernah dibaca gitu kan. Mungkin kita bisa mulai dengan itu gitu, mulai baca bukunya, terus kita mulai kontrol, kita mulai filter siapa yang kita follow di sosial media, apakah itu bawa benefit baik buat kita atau benefit buruk buat kita, jangan-jangan. Karena ya kita hanya akan punya pengetahuan seperti orang-orang yang kita follow gitu. Kalau teman-teman follow-nya akun Lambe Turah, ya kalian akan sangat tercerahkan dengan gosip-gosip terbaru gitu ya. Tapi kalau kalian follow-nya orang-orang hebat gitu, orang-orang yang punya visi, punya misi gitu, kalian pun akan apa ya, sedikit demi sedikit terinfuse dengan itu gitu. Jadi untuk summary, gimana sih caranya kita shine like stars gitu ya? Karena emang Tuhan pengen kita kayak begitu. Ya kita mulai dengan punya spirit of excellence. Apapun yang kalian kerjain, baik yang masih kuliah nih kali ya, yang paling kecil nih kayaknya. Ada yang SMA? Ada satu orang. Oke. Baik yang masih sekolah, baik yang udah kuliah, apalagi udah kerja. Semuanya itu ladang kita untuk bisa nge-upgrade diri kita, ladang kita buat belajar banyak hal, dan ladang kita juga buat kita ngeluarin potensi yang terbaik yang kita punya gitu. Jadi jangan minder, karena teman-teman pasti punya talenta, tinggal look inside, jangan kebanyakan look outside gitu, terus compare-compare sama orang, terus baper, tapi banyakin look inside, dan minta pertolongan Tuhan biar bisa bring out the best version of ourselves gitu. Karena dengan kayak gitu, kita pasti jadi orang yang excellence, dan kita bisa jadi terang gitu buat orang-orang sekitar kita. Gitu aja, mudah-mudahan ini bisa ngebantu teman-teman untuk punya mindset yang jauh lebih baik gitu ya, dan bisa lebih semangat. Thank you. Oke, thank you ya Jem. Thank you. Kita applause di rumah masing-masing. Ya, thank you buat
share firman Tuhannya hari ini. Ya, ada mindset yang baru yang mungkin bisa teman-teman dapat ya, bisa teman-teman cerna. Ya, betapa pentingnya kita bisa mengupdate diri kita ya. Kalau ya tadi yang Ko Jamie bilang, kalau kita nggak pernah diupdate, ya kita bakal ketinggalan, baik itu update segala sesuatu ya, baik rohani, kuliah, pekerjaan, skill, semuanya tuh perlu diupdate gitu. Dan bahkan ketika kita mengupdate diri kita secara rohani, ya Tuhan tambah-tambahkan, begitu juga dengan aspek yang lain. Ya, sedikit saya mau cerita nih ya, dengan mengupdate ya, supaya kita bisa excellent gitu dan merubah mindset kita. Dulu itu pemikiran saya tuh bahwa seorang pelayan Tuhan, atau mungkin karena ngelihat banyak kasus hamba Tuhan ya, sepertinya tuh kalau masalah ekonomi itu kayaknya mereka harus cerita sama seseorang sehingga seseorang itu tergerak, yang akhirnya membantu tanda kutip ya. Jadi mungkin ada beberapa mindset yang pola pikir kalau seorang pelayan itu seperti itu gitu, menceritakan kesusahannya supaya ditolong gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ini nggak benar, itu sesuatu yang salah. Dan ada saya punya kenalan yang membantu saya untuk mengupgrade diri saya dengan cara, ayo coba baca Alkitab sehari, satu perikop satu pasal ya. Dengan cara begitu kamu bisa di-upgrade dan mindsetmu berubah gitu. Saya tertolong dengan hal itu ya, secara rohani, sedikit demi sedikit tuh berubah mindset saya, dan benar sampai sekarang saya mengalami satu perubahan yang yang Tuhan kerjakan dalam keluarga saya itu seperti ini. Ketika kami kesulitan, dan kejadian baru seminggu yang lalu, kesulitan ekonomi, saya tuh pertama awalnya nggak percaya kalau misalnya saya nggak cerita sama siapa yang tolong gue gitu kan. Kesannya begitu ya kalau secara manusia kan. Tapi saya ngambil keputusan bahwa Tuhan saya tuh hidup gitu. Mindset saya harus berubah nih. Saya cuma datang sama Tuhan tanpa gue cerita, itu Tuhan bisa gerakin siapa aja gitu. Nah, ketika mindset saya berubah, Tuhan tuh bekerja gitu. Tapi kalau ketika mindset saya nggak berubah, masih ngandelin misalnya, gue harus cerita nih sama orang nih, gue harus cari pertolongan manusia nih, gue harus pasang status nih, kayak begitu. Ketika mindset gue berubah, Tuhan tuh bekerja. Orang yang bukan teman gereja, bukan orang yang gue kenal, itu tiba-tiba orang baru kenal dari temen gitu loh. Dia ngirim sejumlah uang yang buat gue cukup besar lah buat saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami sebulan gitu. Dan itu benar-benar wow, amazing gitu, istilahnya yang oh iya ya, tanpa gue cerita loh sama orang, itu udah merubah mindset gue gitu. Dan yang kedua, setelah ada salah satu yaitu yang baru gue kenal, dia mensupport dan dia bilang nggak tahu kenapa Tuhan gerakin gitu ya. Dia cerita gini, dia tahu WhatsApp gue dari teman juga gitu. Nah, saya mau memberkati kamu, saya nggak tahu kenapa ya, saya nggak tahu kesulitan apa yang sedang kamu hadapi gitu ya. Dan dia melakukannya dengan taat. Suaminya tuh diberkati secara luar biasa, dapat promosi gitu dalam pekerjaannya ketika dia taat ya. Dan dia bilang, ya saya taat aja apa yang Tuhan suruh. Dan dia istilahnya di masa-masa kesulitan seperti ini, suaminya selain dapat promosi, dia dapat beli rumah satu lagi yang harganya buat saya cukup wow gitu ya. Dia bilang, ya itu saya coba mau taat aja, Tuhan suruh, saya lakukan. Dan sampai di situ saya berpikir mindset saya berubah nih. Dan saya ngobrol sama Konino ya mantaknya kita tuh harus berubah mindsetnya. Dia bilang kayak kupu-kupu ya, kepompong ulet kupu-kupu. Padahal dia udah jadi kupu-kupu nih, tapi dia berpikirnya masih jadi ulet, dia nggak akan pernah bisa terbang. Seperti itu gitu. Jadi ilustrasinya yang soal kupu-kupu itu membuat saya, oh iya ya, harus berubah nih mindsetnya. Kita nih udah jadi terang, tapi ya kita karena berpikirnya di bawah, jadi kita nggak bisa gitu berbuat lebih. Padahal kita udah jadi terang nih gitu. Dan nggak sampai di situ, kejadian itu seminggu berikutnya saya bilang, Tuhan berkat-Mu cukup nih. Cukup dalam arti pemikiran saya ya. Pakai ini, ternyata wah tinggal menipis. Saya berdoa lagi. Dan ada seseorang yang sama, saya nggak kenal, dalam arti saya baru kenal, nggak kenal deket ya. Dia mentransfer uang juga. Saya bilang, loh buat siapa ini? Nggak tahu kenapa Tuhan suruh gerakin. Nah itu istilahnya salah satu buat saya merubah mindset saya untuk saya benar-benar mengenal pribadi Tuhan lebih lagi gitu. Jadi saya percaya teman-teman di sini juga itu harus bisa diasah ya, diproses, kita belajar
apapun itu pasti Tuhan bisa mengupgrade setiap kita. Tinggal kitanya mau apa enggak gitu. Gitu. Oke, thank you banget ya Jem Thank you. buat sharingnya hari ini, bisa merubah setiap mindset kita. Oke, mungkin ada buat hari ini Cisuli sorry nggak bisa join karena ada kerjaan. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Ko Trisno, silakan Ko. Ya, tadi Jamie bilang tentang excellent ya. Kalau excellent dan journey itu nggak bisa lepas dari yang namanya kita dipotong. Nah, saya ambil ilustrasi gini, melon ya, pohon melon. Melon itu dari awal sampai panen kurang lebih sekitar 90 hari. Nah, terus kalau kita beli melon di supermarket, itu kan kayak beli melon tapi rasanya kayak bonteng gitu. Nggak ada rasa, hambar. Nah, waktu saya coba, ternyata melon tuh prosesnya unik ya, nggak apa dibilang gampang, enggak, dibilang susah juga enggak, karena ada hama, ada apa, tapi kurang lebih intinya bahwa ketika kita tuh bisa lakukan penyerbukan di daun mulai dari daun 8 sampai 13, hanya itu. Lewat dari sana, itu hasilnya bakal kurang bagus. Terus nanti waktu di penyerbukan kita harus beberapa biji, nanti udah gitu kita seleksi. Begitu kita ada satu yang jadi, ada satu aja yang jadi. Misalnya, oh ini nih, udah mulai bagus. Maka itu semua sampai daun ke-25 itu harus dipotong. Biar apa? Biar dia nggak tumbuh lagi. Nah, terus semua yang bunga-bunga, terus ada sulur-sulur, itu udah dipotong. Tujuannya biar apa? Biar dari batang awal itu fokus ke satu buah. Jadi si buahnya ini benar-benar manis, gitu. Nah, untuk sampai bisa benar-benar manis, kalau misalnya di melon ya, kalau dia sampai, kalau kita kan lihat melon di supermarket, wah bagus ya bentuknya ya. Kita kan lihat dulu kan bentuknya kan, bentuk terus warna. Tahu nggak warna kuning itu dari mana? Itu dari cairan, saya lupa zatnya namanya apa gitu. Jadi kalau si kulitnya dicelupin ke situ, itu tiba-tiba si kulitnya matang, tapi dalamnya nggak matang. Nah, tapi kalau yang saya kemarin, jadi si kulitnya tuh belah-belah. Itu artinya apa? Itu tandanya manis. Jadi kalau misalnya kita beli di supermarket gitu, kalau di kita satuan BRIC ya, satuan BRIC itu satuan gula gitu. Jadi kadar manisnya di melon yang di supermarket itu cuma 4. Yang saya kemarin tuh 14. Jadi kan, kayak makan madu gitu. Nah, untuk kita bisa bertumbuh tuh kadang-kadang, sewaktu tadi ya, tapi saya potong, oh iya, kadang-kadang saya harus ngorbanin sesuatu nih. Biarin saya fokus di satu, tapi itu benar-benar jadi excellent tuh benar-benar. Kalau kita kesana kesini, pengen itu ini itu, kita nggak bisa gitu. Kita harus satu. Nah, gimana cara satunya itu? Ya seperti tadi, journey. Kita tuh bertahap sampai, oh kamu di sini, oh kamu di sini. Nah, saya percaya kalau hanya kita udah nemuin semua talenta yang Tuhan udah berikan buat kita menjadi orang-orang yang ahli di sana. Wah, kita tuh jadi kayak anak panah di tangan pahlawan ya. Begitu misalnya ada kendala A, itu udah tahu orangnya si ini udah pasti expertnya orang, pasti bisa. Nah, saya berharap kita semua juga seperti itu ya, kita bisa menjadi excellent di semua tempat, di semua karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita ya. Oke, dari saya segitu aja. Oke, thank you Kak Trisno. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada teman-teman yang mau feedback, mau respon. Jangan sampai ditunjuk. Kalau bagian tunjuk udah paling deg-degan nih. Enggak lah, untuk saat ini nggak usah ya. Mukanya udah pada tegang soalnya. Oke, sebelum kita doa penutup nanti sama Konino, ada pengumuman dari Vivi ya. Silakan Vi. Oke, thank you Ci. Pengumumannya, thank you Ko Jamie yang udah sharing di sini, di CEP ini. Sharingnya sangat memberkati sekali. Terus thank you juga buat teman-teman yang lain yang sudah menyempatkan waktu untuk beribadah bareng di komunitas ini. Ditunggu lagi buat join bareng-bareng lagi di hari yang sama, hari Jumat, 2 minggu lagi, tanggal 17 Desember, jam 7.30 malam. Pembicaranya itu Ibu Valencia Mik.
Jadi Ibu Valencia ini founder dari Rumah Harapan Indonesia. Terus karena kita udah mendekati Natal, nanti 2 minggu lagi, tanggal 17, nanti teman-teman diharapkan untuk memakai dress code merah, warnanya merah atau hijau. Terus nanti kami juga akan memberikan virtual background yang bisa teman-teman pakai buat ibadahnya. Nanti ada beberapa acara juga yang akan diselenggarakan di tanggal 17. Itu aja pengumumannya, Ci. Thank you, teman-teman. Ditunggu kedatangannya di tanggal 17 Desember. Tuhan berkati. Oke, thank you, Vivi. Makasih buat teman-teman yang sudah join, yang sudah melayani hari ini, buat Steffi, buat Sam, buat Vivi. Thank you. God bless you. Ya, jadi diingetin kembali nanti tanggal 17. Karena kita udah masuk Desember dan kita mungkin ada beberapa dari teman kita mungkin tempat ini yang masuk dari segala aspek divisi. Jadi siap-siap seminggu sekali atau seminggu 2 kali Natalan terus. Ya, jadi nanti 17 kita Natalan. Mungkin buat teman-teman di 17 itu entah Natal yang keberapa ya. Jadi nanti kita mau sama-sama ada pembicara dari founder Rumah Harapan Indonesia. Kita bisa sama-sama dengar bagaimana ibu ini bisa mendirikan Rumah Harapan Indonesia. Dia punya hati untuk mendirikan Rumah Harapan Indonesia ini ada di beberapa kota, di Bali, Jakarta, Bandung, dan satu lagi di mana gitu saya lupa ya. Jadi bisa kasih tahu teman-teman juga yang di Kleptins ya, Steffi, biar bisa join. Oke, thank you. Saya serahin dulu sama Ko Nino, silakan Ko. Ya, terima kasih. Oke, ya sekali lagi terima kasih untuk kedatangan teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk Jem untuk sharing firman Tuhannya. Ngomongin soal upgrade, saya teringat dengan bukan teringat ya, saya baru baca tentang seorang pembalap MotoGP namanya Fabio Quartararo ya. Jamie pasti tahu itu ya, harus tahu malah. Soalnya kan dia bergabung di Yamaha, ya setelah dia Islam memenangkan juara dunia tahun ini, dia mulai cerewet tuh. Awal-awal mungkin enggak ya, tapi setelah berakhirnya musim, beliau tuh minta ke pihak R&D Yamaha, tolong dong motor gue biar bisa lebih cepat, gitu, lebih ngebut. Kenapa? Ya musim ini dan juga musim sebelumnya itu pabrikan Ducati udah luar biasa ya, dan nempel ketat gitu, itu beda poinnya berapa tuh masih Pecco ya. Jadi dia berpikir kalau misalnya motor gue musim tahun depan masih kayak gini, wah udah juara dunia mah lewat lagi, nggak bisa kedua kali atau ketiga kali ya. Artinya ya memang kita perlu namanya upgrade supaya ya, karena dia udah bikin standar begitu, jadi dia harus mempertahankan, dan untuk mempertahankannya ya dia perlu motor yang lebih kencang gitu ya. Jadi teman-teman di sini jangan takut untuk upgrade diri, jangan berpikir bahwa aduh saya nggak bisa kayak siapa gitu ya, nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya saya suka ngeliat Instagram, banyak orang-orang yang justru ya buat kita mungkin kecil tapi dia konsisten, dia punya kesuksesannya sendiri, dia punya talentanya sendiri yang mungkin sama seperti kita yang anggapnya mungkin kecil, tapi dengan dia terus melakukannya justru orang malah diberkati istilahnya atau mendapat ilmu dari itu. Jadi teman-teman di sini mari kita seperti halnya bintang gitu ya, ada yang kelihatan terang, ada juga yang kelihatan kecil, tapi yang besar yang kecil tuh sama-sama menghiasi langit kita gitu ya. Jadi mari kita mulai sekarang untuk mengupgrade diri. Terima kasih sekali lagi Jamie. Kita mau mengakhiri, kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih, kami syukur untuk malam hari ini kami boleh sekali lagi diingatkan Tuhan, supaya kami tahu bahwa kami adalah terang-Mu, kami adalah anak-anak-Mu yang sudah Kau berikan talenta yang luar biasa secara khusus, yang berbeda pastinya satu sama lain, tapi kami mau terus menjadi
seorang yang excellent, yang terus memancarkan sesuatu yang berkontribusi bagi dunia kerja kami, pelayanan kami, atau hal yang lain, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan Tuhan memakai kami semua yang hadir pada saat ini menjadi terang-Mu yang luar biasa, sehingga kami menjadi seperti bintang yang di langit yang menerangi dan membuat indah langit-langit di malam hari, Bapak. Terima kasih, kami bersyukur atas segala sesuatunya pada malam hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri. Berkati istirahat kami pada malam hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.